Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Rabbuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian di majelis ilmu yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah kemudahan yang kita dapatkan ini membawa keberkahan dari Allah, dan juga kita berharap turunnya maghfirah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga tidak lupa bagi para ikhwah yang menyaksikan kajian ini dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kita berharap kalau kita berkumpul di tempat yang mulia, baik dunia maupun di akhirat nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kita berdoa kepada Allah semoga saum kita pada hari ini diterima oleh Allah, dan juga kita berharap semoga besok kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan puasa Asyura kita di tanggal 10 Muharram yang keutamaannya diampuni oleh Allah selama 1 tahun penuh. Kita berharap kita mendapatkan maghfirah tersebut. Banyak berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Kita berharap adanya roja di hati kita, Allah menerima puasa kita. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, para sahabat, generasi terbaik di umat ini, dan juga orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah beliau dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua diberikan kemudahan, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan keberkahan. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka semua. Baik jamaah, kita langsung masuk pembahasan. Di pertemuan sebelumnya masih di kitab Al-Wajiz, kita masih berada di babul ghusl, mandi besar, mandi junub. Mandi junub, mandi janabah, mandi besar. Intinya mandi ini tujuannya untuk mengangkat hadas besar. Kita kemarin sudah membahas tentang hukumnya, kemudian sebab-sebab seseorang diwajibkan untuk mandi janabah. Kita review sedikit. Intinya keluarnya air, air mani di sini menjadi sebab utama seseorang diwajibkan untuk mandi janabah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu disebabkan oleh air, yaitu air mani tadi. Dan juga kita sudah sampaikan, kita review lagi sedikit. Keluar mani dalam 2 keadaan, baik dalam keadaan terjaga, yaitu sadar seperti kita ini, atau dalam keadaan tertidur. Kalau dalam keadaan terjaga, maka ini disyariatkan atau disyaratkan keluar mani tersebut
harus diiringi dengan syahwat. Ya. Jadi fa in kana li sababil marad awil barad, kalau disebabkan oleh penyakit, seorang yang menderita penyakit kemudian dia keluar mandinya, atau karena cuaca dingin, maka ini dia tidak diwajibkan untuk mandi janabah. Kemudian keadaan yang kedua, seorang keluar mandinya disebabkan oleh mimpi, maka ulama menjelaskan ketika orang ini bangun dari tidurnya dan dia mendapatkan ada air di pakaiannya, meskipun dia tidak ingat mimpi apa semalam, maka wajib dia untuk mandi janabah. Maka kebalikannya, ketika orang benar-benar ingat dia mimpi semalam, jelas dia mimpinya, sebasah apapun dia mimpi, ya misalkan kita katakan mimpi basah seperti itu, namun dia tidak mendapatkan air ketika dia bangun, tidak basah pakaiannya, maka tidak diwajibkan dia untuk mandi janabah. Semoga kita semua bisa memahami ini. Baik, kita sudah sampaikan penyebab-penyebabnya ya, keluarnya mani, kemudian jima, hubungan suami istri meskipun tidak sampai keluar, kalau hasyafah sudah masuk, maka ini sudah diwajibkan untuk mandi. Kemudian inqita'ul haid wan nifas, selesainya masa haid dan nifas, wajib bagi wanita untuk mandi besar. Kemudian yaumul jum'ah ala qaulur rajih, pendapat yang rajih, mandi pada hari Jumat itu wajib. Ya, sudah kita sampaikan hadis-hadisnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menyampaikan hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi janabah, sekarang masuk di judul al-aghsal al-mustahabbah. Hal-hal yang disunnahkan untuk mandi besar. Jadi ini hukumnya sunnah jamaah. Yang mau mandi silahkan mandi besar. Yang tidak mau mandi juga silahkan. Yang pertama adalah al-ightisal inda kulli jima'in. Mandi ketika setiap kali mau melakukan jima, yang melakukan hubungan suami istri. Li hadis Abi Rafi, dari Abi Rafi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisaihi. Beliau pernah suatu malam mengelilingi istri-istrinya. Tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yaghtasilu 'inda hadhihi. Terkadang beliau mandi di rumah fulanah, kemudian wa 'inda hadhihi, kemudian mandi di rumah fulanah. Qala, maka Rafi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja ya Rasulullah? Ya. Jadi melalui riwayat ini bahwasanya Rasulullah setiap kali masuk ke rumah istrinya ingin melakukan hubungan suami istri, beliau mandi terlebih dahulu sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Yang pertama adalah bagi para suami yang ingin ya, mengulang kembali hubungan dengan istrinya, dia disunahkan untuk mandi janabah seperti itu, disunahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ightisalul mustahadah li kulli salatin. Wanita yang terkena darah istihadah, setiap kali dia mau melaksanakan sholat, disunnahkan dia untuk mandi. Al-ightisal al-mustahaddah li kulli salatin aw lizuhri wal asri jami'an ghuslan walil maghribi wal isya'i jami'an ghuslan walil fajri ghuslan. Atau dia boleh menggabungkan mandi sekali untuk sholat zuhur dan sholat asar, atau mandi sekali untuk sholat maghrib dan sholat isya, kemudian mandi sekali untuk sholat subuh. Wanita yang terkena mustahaddah ini hukumnya berbeda dengan wanita yang terkena haid ataupun nifas.
Darah istihadhah ini darah penyakit jemaah. Darah ini keluar bukan pada waktu-waktu haid. Sehingga kita bawakan sedikit penjelasannya. Kalau ada wanita yang kebiasaan haidnya itu 6 hari, kemudian tiba-tiba lebih dari 6 hari, misalkan 8 hari, berarti di hari ke-7 dan hari ke-8 ini adalah darah istihadhah. Sehingga meskipun darah masih keluar di hari ke-7 ataupun di hari ke-8, wanita ini wajib melaksanakan sholat, wajib berpuasa. Dia tidak boleh meninggalkan sholat meskipun darah keluar. Ya, ini darah istihadhah. Di sini disampaikan disunnahkan untuk mengulang mandi setiap kali mau melaksanakan sholat. Ini bentuk afdolnya jamaah. Dan hukumnya boleh kalau wanita hanya berwudu dengan satu wudu untuk beberapa sholat. Misalkan dia mengambil wudu untuk sholat zuhur, kemudian dia pakai wudu ini untuk sholat asar atau bahkan sholat maghrib, dengan syarat wudunya belum batal. Maka ini diperbolehkan ya, untuk wanita yang istihadhah. Insyaallah akan dibawakan lebih terperinci di bab haid dan nifas insyaallah. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat inna umma Habibah, bahwasannya Ummu Habibah ustuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha bil ghusli li kulli salatin, bahwasannya Ummu Habibah pernah mengalami istihadhah di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali mau melaksanakan sholat. Dan ini ya hukumnya adalah sunnah. Kita sampaikan kepada saudari kita atau istri ya, atau kerabat dan semisalnya ketika mereka kebingungan bagaimana ini ya, saya tertimpa darah istihadhah, bagaimana sholatnya ya, apakah harus mandi ataukah harus wudu dan semisalnya ya. Jadi ini hukumnya sunnah. Wa fi riwayatin anha, dan juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mengalami istihadhah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa umirat, maka Nabi memerintahkan dia an tu'ajjilal asra wa tu'akhkhira adh-dhuhra wa taghtasila lahumā ghuslan wahidan. Rasulullah mengizinkan dia untuk menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dengan satu mandi. Jadi satu kali mandi dia bisa melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Wa taghsilu li sholati subuh ghuslan. Kemudian sekali mandi untuk sholat subuh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i. Itu amalan yang kedua, disunnahkan kita untuk mandi besar. Kemudian yang ketiga adalah al-ightisalu ba'da al-ighma. Disunnahkan bagi orang yang sadar dari pingsan dia untuk mandi besar. Disunnahkan. Jadi kalau ada yang pingsan kemudian dia sadar, disunnahkan dia untuk mandi besar. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkatakan, "Sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas." Ini menceritakan kisah ya, sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau, ketika beliau tidak mampu lagi untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan salat? Faqulna la, maka kami menjawab belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka semua menunggumu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, du'u li ma'an fil mikhdab, ya, berikan aku ya, sewadah air. Qalat fa fa'alna, kemudian kami berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghtasala, kemudian beliau mandi dengan air tersebut.
Summa dhahaba liyanu'a fa ughmi alaihi. Namun ketika Rasulullah ingin bangkit, ya, ingin ke masjid, beliau kembali pingsan. Summa afaqo, kemudian ketika beliau sadar, begitu lagi, minta untuk dibawakan air, kemudian beliau mandi lagi dengan air tersebut. Sampai 3 kali beliau melakukan, ya, mandi besar. Setiap kali beliau sadar atau siuman dari pingsannya, beliau mandi besar. Jamaah, nah ini yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasannya disunnahkan bagi orang yang ughmi alaih, yang mengalami pingsan kemudian dia sadar, disunnahkan untuk mandi besar. Hadis tadi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kisah tentang mandinya Nabi setiap kali sadar dari pingsannya, ya. Kemudian yang keempat adalah al-ightisal min dafnil musyrik. Disunahkan kita untuk mandi selesai menguburkan orang musyrik. Ya, disunahkan kita. Oleh hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal. Siapa? Bapaknya sendiri. Ya, Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya ayahnya sendiri yaitu Abu Thalib telah meninggal. Faqala idhhab fawarih, pergilah kata Rasulullah dan kuburkan dia. Falamma waraituhu raja'tu ilaihi, kemudian Ali mengatakan setelah aku menguburkannya, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, igtasil, mandilah engkau. Ya. Jadi disunnahkan kita ketika kita setelah ikut menguburkan orang musyrik, ya, disunnahkan kita untuk mandi. Bahkan bukan hanya orang musyrik, jemaah, ya. Kita tahu kan, man hamala, atau man ghassala mayyitan falyatawadda wa man ittaba'ahu fal yaghtasil, barang siapa yang selesai memandikan jenazah hendaknya dia berwudu, dan barang siapa yang membawanya atau mengiringinya hendaknya dia mandi. Ya, ini semua hukumnya adalah sunnah. Ya, semua adalah sunnah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Abu Daud. Kemudian amalan selanjutnya adalah al-ightisal lil 'idain wa yaum Arafah, mandi ketika hari raya. Untuk melaksanakan sholat hari raya, kita disunnahkan untuk mandi. Wa yauma Arafah, dan juga pada hari Arafah. Ya, ini bagi para haji, ya, bagi para kaum muslimin yang melaksanakan manasik haji pada hari Arafah, mereka disunnahkan untuk mandi. 5 rawahu al-Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadani, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Imam Syafi'i rahimallahu taala. Sa'ala rajulun 'aliyan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anil ghusli, tentang mandi besar. Maka Ali mengatakan, igtasil kulla yaumin in syi'ta, silahkan kalau engkau mau mandi setiap hari silahkan. Faqala la, bukan itu maksudku. Al-ghusulul ladzi huwal ghusul. Beliau maksud, orang ini bertanya maksudnya mandi besar, bukan mandi sehari-hari tadi. Maka Ali mengatakan yaumal jum'ah, sehingga dia mengatakan mandi di hari Jumat itu adalah sunnah, karena dalilnya ini yaumal jum'ah, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib ini. Wa yauma Arafah, pada hari Arafah. Wa yauman nahri, pada hari sembelihan atau Idul Adha. Wa yaumal fitri, dan pada hari raya Idul Fitri. Kita lihat jemaah, dalilnya ini adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Sehingga mandi pada 2 hari raya ini disunnahkan. Bahkan ada hadis yang jelas bahwasanya Nabi SAW sebelum beliau pergi menuju musola, menuju lapangan untuk melaksanakan sholat, beliau mandi terlebih dahulu. Ini menunjukkan, menguatkan sunnahnya mandi ketika ingin melaksanakan sholat hari raya. Dalil ini ya dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kita juga mengikuti sunnah khulafa rasyidin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati," wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Dan Ali bin Abi Thalib salah satu khalifah dari khulafa rasyidin. Selanjutnya adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah memandikan mayit. Ini disunahkan. Ya, tadi kita sampaikan tadi berwudu ya. Ternyata memandikan. Setelah kita memandikan jenazah, disunahkan kita untuk mandi. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang selesai memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Falyaghtasil. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian al-ghuslu lil ihram bil umrati awil hajj. Mandi ketika ingin melaksanakan ihram, baik untuk umroh ataupun haji. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk bisa ziarah ke Baitullah Ka'bah ya. Itu melaksanakan umroh dan haji, disunnahkan kita untuk mandi ya. Banyak berdoa jemaah, semoga kita bisa mengamalkan di poin yang ke-7 ini. Bisa mandi sunnah untuk melaksanakan ihram seperti itu ya. Kita berharap kepada Allah ya. Di hadis Zaid bin Sabit, dalilnya adalah dari Zaid bin Sabit, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala ya. Ketika Rasulullah SAW ingin melakukan ihram, beliau mandi terlebih dahulu. Ini menunjukkan sunnahnya kita, disunnahkan bagi orang yang ingin melaksanakan ihram, baik itu umroh ataupun haji, tidak hanya haji, ya umroh juga, dia disunnahkan untuk mandi besar. Selanjutnya adalah al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mandi ketika memasuki kota Mekah. Jadi sebelum masuki kota Mekah, yang tadi ketika mau ihram, yang ini ketika memasuki kota Mekah, disunnahkan untuk mandi juga. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhituwa hatta yusbiha wa yaghtasil. Bahwasannya Ibnu Umar tidaklah masuk ke kota Mekah kecuali beliau menginap terlebih dahulu di tempat yang namanya Dhituwa. Hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh, wa yaghtasil, beliau mandi, summa yadkhulu Makkah naharon, kemudian beliau memasuki kota Mekah pada siang hari ya. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasannya Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Jadi sebelum beliau memasuki kota Mekah, beliau menginap terlebih dahulu, kemudian mandi dan masuk kota Mekah dalam keadaan siang hari. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah, itulah amalan-amalan disunnahkan ya untuk mandi janabah. Baik, kembali kami ingatkan, yang namanya mandi ini harus ada syarat sahnya ya, atau rukun-rukunnya. Syarat sahnya adalah niat. Jangan lupa niat ketika mandi. Jangan asal basah ya, meskipun semua badan kita basah, tapi kalau lupa niat, maka ini tidak sah mandi besarnya. Jadi perhatikan pentingnya niat. Jangan terburu-buru, perhatikan kita ini mau mandi sehari-hari atau mandi besar atau mandi janabah. Ya, jadi perhatikan niat kita.
Kemudian rukunnya adalah ta'mimu jami'il badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh, itu rukunnya. Jadi semua badan kita harus basah, terkena air. Jangan sampai ada yang terlewati. Ya. Sehingga juga dijelaskan jemaah, mulut kita bahkan hidung ini juga bagian dari wajah. Oleh karena itu kita juga harus melakukan kumur-kumur dan juga istinsyar, karena ini bagian dari wajah. Ya. Salah satu ilahnya juga diwajibkan tamat berkumur-kumur dan juga istinsyak, karena ini bagian dari wajah. Ya. Oleh karena itu juga harus dibasahi ketika kita mandi besar. Kemudian juga sudah kita sampaikan tata cara sunnahnya mandi janabah. Ya, kalau yang tadi rukunnya intinya semua badan kita basah, maka sudah sah mandinya. Kalau yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, sudah kita sampaikan, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau pukul-pukul tangan yang bekas membasuh kemaluannya tadi ke tanah seperti itu, ya. Ini menunjukkan juga bahwasannya kita menggunakan tangan kiri ketika membasuh kemaluan kita, jangan menggunakan tangan kanan. Setelah itu beliau berwudu terlebih dahulu sebelum mandi janabah, ya, baru beliau mengguyur kepalanya 3 kali. Setelah itu seluruh badannya dari yang kanan sampai yang kiri, dan ditutup dengan mencuci kedua kakinya. Itu tata cara mandi janabah Nabi SAW. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah bab mandi yang terdapat dari kitab Al-Wajiz, ya. Sudah sama-sama kita pelajari, semoga kita bisa mempraktekannya nanti ketika kita mengalami permasalahan seperti ini tidak bingung lagi. Alhamdulillah Allah memberitahu kita, memberikan ilmunya kepada kita tentang mandi janabah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah at-taharatu bis-sa'id. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bersuci menggunakan air, ya. Sekarang kita akan masuk di bab at-taharatu bis-sa'id, bersuci menggunakan sa'id, yaitu debu. Atau bahasa yang kita ma'ruf adalah at-tayammum, tayammum. Masyru'iyatuhu, ya, dalil yang mensyariatkan kita untuk tayammum adalah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah mengatakan, kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, atau kalian, ya, kembali dari buang air besar, minal ghaid, aw lamastumun nisa, atau setelah menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Dalil ini jelas menunjukkan kaifiyah sifat dari tayammum, langsung diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jelas dalilnya tentang tayammum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, innas sa'ida, sesungguhnya debu yang bersih atau debu yang suci, tahurul muslim, dapat mensucikan seorang muslim, wa illam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan air selama 10 tahun, tidak ada air sama sekali,
kita boleh bertayamum. Jamaah, waktu itu ada yang bertanya tentang tayamum ini. Dia tidak memahami, sehingga dia memahami bahwasannya harus mencari air selama 10 tahun terlebih dahulu baru boleh tayamum. Ya. Dia tidak memahami hadis Nabi SAW tadi, ya, atau mungkin dia kurang jelas mendengarnya. Benar hadisnya ada, namun penjelasannya adalah meskipun kita bertayamum selama 10 tahun, ini diperbolehkan, jadi tidak ada batasannya. Selama tidak ada air, kita boleh untuk tayamum, tidak harus mencari air selama 10 tahun terlebih dahulu. Ya, tentunya ini masyaqqah, kesulitan, ya harus menunggu seperti itu kan. Ya. Al-asbab al-mubihah lahu, sebab-sebab yang diperbolehkan seorang untuk tayamum. Yubahut tayammum indal ajzi 'anil isti'malil ma'. Kita boleh bertayamum ketika kita tidak mampu menggunakan air, ajiz. Ya. Kita tidak mampu untuk menggunakan air. Li faqdihi, baik itu karena tidak ada air, au khaufi dhararin min isti'malihi, atau kita khawatir adanya bahaya ketika menggunakan air tersebut. Limaradin fil jisim, karena adanya sakit di tubuh kita dan semisalnya. Maka perhatikan jamaah, ya. Sebab yang pertama, kita boleh tayamum ketika tidak ada air. Boleh tayamum. Yang kedua, ada air tetapi kita khawatir kalau kita menggunakan air sakit kita tambah parah. Misalkan, maka ini kita boleh tayamum meskipun ada air di depan mata kita. Meskipun kita ada persediaan air yang banyak, tapi dia sakit misalkan atau terluka salah satu anggota wudunya, maka dia boleh langsung tayamum seperti itu. Ya. Bahkan di sini disampaikan au syiddati bardin, atau disebabkan oleh dingin yang parah, yang sangat dingin seperti itu. Syiddati bardin. Misalkan ya, cuacanya benar-benar dingin, ekstrim dingin. Kalau kita mandi atau berwudu malah menimbulkan sakit, demam dan semisalnya, maka ini kita boleh untuk tayamum. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qol, berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam suatu safar. Fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Kemudian Rasulullah mengimami para sahabat melaksanakan salat. Ternyata ada seorang laki-laki yang dia tidak ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tazil. Mu'tazil ini artinya apa? Menyingkir dia. Mu'tazil. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma mana'aka an tusolli, apa yang menghalangimu untuk ikut salat berjamaah? Laki-laki tadi menjawab, asobatni janabah, ya Rasulullah, aku tertimpa janabah, tertimpa junub, wala ma'a, dan aku tidak mendapatkan air untuk mandi besar. Sehingga orang ini, ya, dia tidak ikut melaksanakan salat karena tidak ada air. Dia memahami bahwasannya satu-satunya cara untuk bersuci dari janabah hanya apa? Mandi besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Wajib bagimu menggunakan sa'id, menggunakan debu, karena itu sudah mencukupimu. Sehingga ini menjadi dalil jamaah, seorang yang terkena hadas besar, yaitu junub, ya, keluar maninya misalkan, dan dia mau mandi janabah ternyata tidak ada air, dia boleh menggantinya dengan tayamum. Jadi tayamum itu pengganti dari badal untuk mandi besar dan juga berwudu. Dalilnya jelas, hadis yang disampaikan oleh Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala. Baik, kita bawakan hadis yang terakhir. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, dari Jabir bin Abdullah berkata, kharajna fi safarin, kami melakukan safar, fa asaba rajulan minna, dan salah seorang di kepalanya tadi yaitu luka. Sehingga Rasul mengatakan, qatalu, sungguh mereka telah membunuh dia, membunuh orang tadi.
qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Artinya apa? Semoga Allah melaknat mereka yang telah memberikan jawaban tadi. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka belum mengetahui? Ya. Fa inna ma syifa'ul ai as-su'al, inna ma kana yakfihi an yatayammam. Sesungguhnya ya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Inna ma kana yakfihi an yatayammam. Cukup bagi orang tadi untuk bertayamum, tidak perlu mandi besar seperti itu. Sehingga jamaah, dalil ini bisa menjadi pegangan bagi orang yang tertimpa penyakit luka di anggota wudunya, tangannya, ya, wajahnya seperti itu. Kemudian dia tidak mampu untuk mengambil wudu, maka dia boleh tayamum. Baik, sampai di sini jelas. Kemudian permasalahan lagi, sebagian anggota wudunya mampu menggunakan air, sebagian lagi tidak mampu menggunakan air. Ini bagaimana? Apakah digabung antara wudu sama tayamum? Ya. Pendapat yang rajih tidak perlu digabung, langsung saja tayamum. Tidak perlu dibagi-bagi ya. Misalkan kakinya yang luka seperti itu, dia tangan dibasuh, kemudian pas kaki diusap dengan debu, tidak perlu seperti itu ya. Jadi langsung tayamum ya. Langsung tayamum ketika dia kesulitan untuk berwudu ataupun mandi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Kita masih di muqaddimah dari tayamum. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan sifatut tayamum ya, pembatal-pembatal tayamum dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah tentang mandi dan juga tayamum? Baik, ada pertanyaan. Kalau wanita ditinggal suaminya dan enggak dikasih nafkah lahir batin 1 tahun, wanita itu kemudian wanita menikah siri, apa boleh apa enggak menurut Islam? Baik, wanita ini ditinggal suaminya, ya ada pertanyaan kalau wanita ditinggal suaminya selama 1 tahun dan tidak pernah diberikan nafkah lagi. Ya, kemudian wanita ini melakukan nikah siri, apakah boleh hukumnya seperti itu? Jamaah, ya, hukum asalnya pernikahan mereka tetap berlaku karena mereka menikah dengan keyakinan, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang yakin. Al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka sampai benar-benar ada dalil yang jelas apakah suaminya tadi sudah mentalaknya misalkan ya, sudah jelas kabar bahwasannya dia menceraikan istrinya. Oleh karena itu, cara yang pertama dia cari tahu terlebih dahulu kabar yang sebenarnya, apakah suaminya sudah menceraikannya ataukah belum. Dan kalau memang sudah didapatkan ya suaminya sudah mentalaknya, sudah menceraikannya, maka di dalam jangka 1 tahun ini sudah lewat masa iddahnya ya. Wanita yang diceraikan masa iddahnya berapa? 4 bulan? Bukan, 4 bulan 10 hari ini untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Salah satu kuru, 3 kali haid, 3 kali suci ya. Maka ini sudah lewat dalam 1 tahun. Kemudian kalau dia menikah maka ini diperbolehkan. Jadi kami sampaikan diperjelas terlebih dahulu apakah suaminya sudah benar-benar ya mentalaknya atau menceraikannya. Takutnya nanti muncul permasalahan selanjutnya, tidak ada kabar sudah menikah, datang suaminya yang lama tadi ya kan? Ini muncul permasalahan yang lain. Oleh karena itu jangan langsung bertindak seperti itu sampai benar-benar diperjelas bagaimana statusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah, ada yang lain jemaah? Tentang ghusl dan juga mandi. Iya jemaah, insyaallah juga akan dibahas sebenarnya media apa saja yang dibolehkan untuk tayamum ya. Apakah cuma debu yang jelas ada tumpukan debunya seperti itu, ataukah boleh hanya dengan batu dan semisalnya, dinding kita ini, karpet kita ini, apakah boleh tayamum dengannya ya. Insyaallah kalau gambaran umumnya ini semua boleh digunakan
untuk bertayamum. Media digunakan untuk tayamum. Bahkan tembok seperti itu ya, karpet kita ini boleh digunakan untuk tayamum. Tidak harus tumpukan pasir seperti itu kemudian kita tiup sampai terbang seperti itu, tidak perlu. Ya. Karena intinya di dalamnya ada soid, ada debu. Ya. Insyaallah kita bahas lebih terperinci di pertemuan yang selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.